Terus ada sesuatu, kemudian ditetapkan sesuatu itu pada sesuatu, itu yang disebut hukum. Hukum itu ada dua, taklifi dan wad'i. Menetapkan satu perbuatan itu apakah dia wajib secara taklifi atau sunnah atau mubah, makruh, haram dan seterusnya, atau dia masuk ke dalam hukum wad'i. Dia haramnya, wajibnya karena sudah masuk dalam sebab wajib, atau mani terhalang, haram melakukannya seperti haid, tidak boleh sholat, atau syarat wajib dilakukan karena dia syarat sah seperti wudhu, itu syarat sah melaksanakan ibadah sholat. Nah, kameranya dihidupin semua ya. Jadi tafsir itu berarti menjelaskan tentang hukum-hukum, menjelaskan tentang satu permasalahan dari sisi hukumnya ya. Nanti akan saya share video YouTube tentang metodologi tafsir. Nah, sebelum kalian masuk pada menafsirkan tafsir ahkam, kita harus mengetahui dulu metodologi menafsir secara umum ya. Ketika kita mau menafsirkan sesuatu, yang pertama kita lihat adalah misalnya surah Al-Fatihah mau kita tafsirkan. Yang pertama kita lakukan adalah memahami makna kata secara dasar. Fatihah itu apa artinya? Ya, Al-Fatihah itu surah di mana diturunkan Makkiyah atau Madaniyah, pengantarnya ya. Secara bahasa Fatihah itu artinya membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ba itu apa artinya? Dengan. Ismi dengan nama. Pengucapan dengan itu demi. Untuk masa-masa jahiliyah, dengan itu diartikan demi. Mereka suka menggunakan kata ba, bismillata, bismi uzza, dengan nama Lata, Uzza dan seterusnya ya. Sejenis seperti sumpah gitu ya. Nah, yang pertama dilakukan mengerti arti bahasa. Setelah kita memahami bahasa, baru nanti masuk prase. Prase itu ungkapan-ungkapan yang sulit atau ungkapan-ungkapan yang perlu dijelaskan. Aulamastumun nisa, itu ditafsirkan. Aulamastumun nisa, lamasa itu apa maksudnya? Apakah lamasa itu menyentuh saja, atau lamasa itu dimaksudkan Tuhan bukan menyentuh, tapi berhubungan suami istri misalnya? Maka itu yang membatalkan wudhu kan. Nanti Imam Syafi'i mengatakan menyentuh membatalkan wudhu, sebagian mengatakan tidak, karena makna itu dimaksudkan adalah sindiran, makna kinayah bukan makna aslinya. Tapi Imam Syafi'i lebih kepada tekstualnya, lamasa itu menyentuh. Lalu diralat di qaul jadidnya, menyentuh dengan sengaja itu yang membatalkan wudhu, yang tidak sengaja itu tidak membatalkan wudhu. Itu ketika memahami makna lamasa dalam ayat-ayat yang tentang pembatalan wudhu ya. Nah, jadi dilihat dari prasenya. Setelah bahasa, kata-kata sulit, muskil, lihat dari prasenya. Kemudian juga dilihat dari asbabun nuzul. Ayat itu turun berkenaan apa? Supaya kita bisa memahami maknanya. Asbabun nuzul itu. Dengan asbabun nuzul itu bisa kita mudah memahami ayat ini tujuannya, arahnya kemana. Kecuali ayatnya nggak pakai asbabun nuzul. Nah, tapi biasanya ayat-ayat hukum banyak yang pakai asbabun nuzul. Karena ayat hukum ini muncul biasanya dengan yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka ya, ketika mereka bertanya tentangmu kepada Muhammad tentang haid. Nah itu. Ya, yas'alunaka 'anil ahillah, biasanya kan ada pertanyaan sehingga muncul hukum. Maka ayat hukum itu banyak yang pakai asbabun nuzul. Nah, jadi arahnya tafsir itu, arah makna ayat itu kemana dia? Sehingga asbabun nuzul itu sebenarnya lebih kepada kita melihat setting sosialnya. Ayat itu bicara tentang apa waktu itu, kondisi bagaimana sahabat dan Nabi waktu itu sehingga turun ayat ini gitu kan. Asbabun nuzul ini agak diperselisihkan ulama. Ada juga yang menolak asbabun nuzul itu sebenarnya nggak cocok disebut asbabun nuzul. Sebab tidak ada asbabun nuzul, ayat itu pasti turun kata ulama kan. Tak perlu asbabun nuzul. Akan tetapi yang kita mau ambil dari makna asbabun nuzul itu setting sosialnya, dalam konteks apa dia, bicara tentang apa dia, supaya maknanya tidak lari. Karena ada nanti ayat-ayat yang
tanpa asbabun nuzul rusak maknanya. Misalnya ketika ainama tuwallu fasamma wajhullah, ketika turun ayat ini kemanapun kau hadapkan di situ ada wajah Allah. Ayat ini kan turun berkaitan dengan kiblat. Ya, tapi kiblat orang yang tidak tahu arah. Jadi kemanapun kita hadapkan wajah kita, kiblat boleh kemana saja menghadap kiblat. Dibolehkan dalam sholat pada saat kondisi tidak tahu arah. Tapi kalau kita sudah mengetahui arah kiblat, tidak boleh kita menghadapkan wajah kita waktu sholat kemana saja sesuka kita. Maka dengan mengetahui asbabun nuzul ini, kita paham bahwa sholat itu harus menghadap kiblat. Ya kan? Tidak boleh tidak menghadap kiblat, kecuali dalam kondisi kita sama sekali nggak tahu kiblat, di tengah-tengah hutan, nggak tahu kita arah jam, nggak tahu kita arah matahari, nggak kelihatan, terlindung dan seterusnya. Nah, jadi itu pentingnya asbabun nuzul. Nah, setelah asbabun nuzul, kemudian baru nanti barulah masuk nanti pemahaman perbandingan ulama. Ya, kalau saya bicara jangan semua bicara. Jadi setelah asbabun nuzul baru kita masuk pemahaman ulama. Bagaimana ulama memahami? Barulah kita istimbatkan hukumnya dari ayat hukum itu. Ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, baru kita masuk ayat hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim menurut ulama Syafi'iyah ini termasuk bagian dari Fatihah. Ya. Tetapi menurut sebagian ulama Bismillah itu tidak bagian dari Fatihah. Bismillah itu hanya tercantum dalam ayat yang lain surah An-Naml berkenaan dengan wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu baru ayat Quran. Kalau bismillah dalam Fatihah tidak termasuk, kata sebagian ulama. Ulama Syafi'iyah mengatakan itu termasuk, maka disebut sabul masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ayat pertamanya bismillahirrahmanirrahim. Kata yang mengatakan tidak termasuk, Abu Bakar, Umar, mereka membaca dalam sholatnya langsung Alhamdulillahirrabbilalamin, maka disebut juga dengan surah Alhamdu, bukan surah Basmalah, surah Alhamdu kata mereka. Jadi ayat ketujuhnya mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu yang ketujuhnya, diputus dia diputus ayatnya, sehingga nanti ayat yang ketujuh itu, ayat yang keenam itu jadikan 2 ayat, 6 dan 7. Nah, jadi begitulah nanti ulama. Setelah itu baru kita keluarkan hukum-hukumnya, ya, setelah kita membahas makna mufradatnya dan seterusnya. Nah, begitulah model cara nanti menafsirkan. Karena kita Fakultas Syariah, maka tafsirnya launun tafsir, warna tafsirnya lebih kepada hukumnya, kental daripada hukumnya. Dan karena itu nanti kita membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum Islam. Imam Al-Ghazali menyebut ayat hukum Islam itu sekitar 500 ayat, ya. Walaupun ada yang mengatakan lebih, bahkan ada yang mengatakan Gus Baha telah menemukan lagi ayat-ayat hukum. Nah, orang sekarang temukannya lagi ayat hukum selain ayat hukum yang dahulu. Nah, itu bisa saja, itu nggak ada masalah, ya. Nah, setelah dimasukkan ayat hukum juga nanti dia ambil pendapat muqaran, perbandingan ulama. Nah, disitulah nanti baru kita pahami mana pendapat-pendapat yang lebih kuat, qaul yang lebih kuat. Pemakalah boleh memilih. Menurut saya pendapat Syafi'iyah lebih kuat daripada pendapat ini. Alasannya ini gitu. Nah, boleh sampai ke sana, ya. Nah, jadi begitulah teknik kita menafsirkan.